Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Faizatul Jannah. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mata kuliah ilmu kalam, yang mana pembahasan kali ini yaitu tentang sebuah pemikiran salafiyah klasik. Nah, khususnya yaitu pemikiran Imam Hambal dan juga Ibnu Taimiyah. Nah, jadi teman-teman, menurut saya salafiyah klasik ini merupakan salah satu aliran yang mana pemikiran Islam yaitu pemikiran Islam yang menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan juga sunnahnya, yaitu sesuai dengan pemahaman generasi salaf atau generasi awal Islam. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak tercampur dengan pemikiran yang bertentangan dengan syariat. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini beliau ini merupakan seorang ulama besar yang lahir di Baghdad. Nah, sejak muda beliau ini dikenal sebagai pencari ilmu yang tekun dan banyak melakukan perjalanan untuk mempelajari hadis. Nah, salah satu peristiwa penting di dalam hidup beliau yaitu ketika terjadi sebuah peristiwa mihnah atau yang dikenal dengan ujian dari pemerintah, yang mana memaksa para ulama untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini tetap mempertahankan keyakinannya sehingga beliau dipenjara dan disiksa. Kenapa? Yaitu karena keteguhan beliau itulah dikenal sebagai pembela akidah Ahlus Sunnah. Nah, adapun tokoh kedua yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini pada masa hidupnya yaitu penuh dengan tantangan. Kenapa? Ya, karena ketika waktu itu umat Islam menghadapi serangan Mongol dan juga muncul berbagai pendapat dalam ilmu kalam dan filsafat. Nah, menurut saya kelebihan Ibnu Taimiyah ini yaitu beliau tidak hanya menguasai Al-Quran dan juga hadis, akan tetapi beliau juga memahami logika dan juga filsafat. Nah, dengan bekal tersebut beliau mampu menjelaskan ajaran Islam menggunakan argumentasi yang kuat tanpa meninggalkan Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, selanjutnya di sini yaitu mengenai metode pemikiran salafiyah klasik. Nah, metode yang digunakan yaitu selalu mendahulukan Al-Quran dan juga Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Selain itu, mereka juga menjadikan pemahaman para sahabat Nabi sebagai pedoman dan memahami agama. Akal tetap digunakan, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Nah, jadi akal di sini berfungsi untuk membantu atau memahami dalil, gitu teman-teman, bukan untuk menggantikan kedudukan wahyu tersebut.
Kemudian mengenai kritik terhadap rasionalisme ekstrim. Nah, Imam Ahmad bin Hambal dan juga Ibnu Taimiyah ini mengkritik menggunakan akal yang berlebihan dan dalam memahami agama, itu teman-teman. Jadi menurut mereka itu jika akal digunakan tanpa batas, maka dapat dikhawatirkan akan menafsirkan ajaran Islam yang hanya berdasarkan logika saja atau berdasarkan logika manusia saja. Jadi karena itu mereka menekankan bahwa pembahasan tentang akidah harus tetap berlandaskan Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Nah, dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan konsep akidah salafiyah klasik. Nah, salah satu ajaran yaitu tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Selain itu, mereka juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakan Allah dan juga makhluk. Mereka juga menjelaskan bahwa iman bukan hanya keyakinan di dalam hati, tetapi juga diucapkan dengan lisan serta dibuktikan melalui amal perbuatan. Jadi karena itu iman seseorang bisa bertambah ketika melakukan ketaatan dan bisa juga berkurang karena melakukan kemaksiatan. Nah, jadi menurut saya pemikiran salafiyah klasik ini yaitu memberikan sebuah pelajaran bahwa umat Islam harus tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan juga sunnah, sekaligus juga menggunakan akal secara bijaksana. Dengan begitu, kita dapat memahami ajaran Islam secara benar tanpa meninggalkan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi di sini saya simpulkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal dan juga Ibnu Taimiyah ini merupakan dua tokoh penting yang berperan dalam menjaga kemurnian akidah Islam. Meskipun keduanya hidup pada masa yang berbeda, teman-teman. Tujuan mereka ini sama, yaitu mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman yang benar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.